Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir mata kuliah pengolahan citra digital yang dengan judul aplikasi pembelajaran untuk mengenal 8 jenis alat transportasi pada balita. Di sini ada anggota kelompoknya. Pertama saya sendiri, perkenalkan nama saya sendiri Jafar Fauzan Katsir dengan NIM 19135420. Ada Desti Salma Fariha dengan NIM 1913135406 dan ada Devandri Suherman dengan NIM 1913135407. Selanjutnya, pertama ada pengenalan alat transportasi. Alat transportasi adalah sarana yang digunakan untuk berpindah dari suatu ke tempat yang lainnya. Bisa digerakkan dengan tenaga manusia, hewan ataupun mesin. Alat transportasi sendiri dibagi menjadi 3 jenis sesuai jalur yang dilewatinya, yaitu darat, laut, dan udara. Pada pembuatan aplikasi untuk pengenalan alat transportasi pada balita ini dibatasi dengan mengklasifikasikan jenis kendaraan yang dapat dikenali. Klasifikasi jenis kendaraan ini terdapat 8 jenis alat transportasi, yaitu sepeda, mobil, motor, pesawat, bus, kereta, truk, serta perahu. Selanjutnya di sini ada library yang kita pakai. Pertama ada YOLO Fitri. YOLO Fitri atau singkatan dari You Only Look Once version 3 adalah algoritma deteksi objek yang mengidentifikasi objek tertentu dalam video, real time, ataupun gambar. Algoritma YOLO machine learning ini menggunakan fitur yang dipelajari oleh jaringan saraf konvolusional untuk mendeteksi objek. Versi 1-3 YOLO dibuat oleh Joseph Redmond dan Ali Farhadi. Dan versi ketiga dari algoritma YOLO machine learning ini adalah versi yang lebih akurat dari algoritma sebelumnya. Selanjutnya ada library OpenCV. OpenCV adalah singkatan dari Open Computer Vision atau OpenCV. Merupakan library open source yang tujuannya dikhususkan untuk melakukan pengolahan citra. Maksudnya adalah agar komputer mempunyai kemampuan yang mirip dengan cara pengolahan visual pada manusia. OpenCV telah menyediakan banyak algoritma visi komputer dasar. OpenCV juga menyediakan modul deteksi objek menggunakan metode computer vision. Selanjutnya adalah proses pendeteksian. Baik, saya di sini akan menjelaskan algoritma untuk proses pendeteksian dari program yang kita buat. Yang pertama tuh ada start atau memulai programnya, kemudian ada inisialisasi dari masing-masing library. Untuk library yang kita gunakan tadi ada OpenCV, kemudian YOLO dari versi ketiga, kemudian ada pengambilan dataset, kemudian PlayZone atau library untuk memutar musik. Kemudian setelah itu setup untuk input, kemudian menampilkan Windows utama yang Windows utama ini berupa gambar atau citra tampilan awal yang mana pada tampilan ini tuh menjelaskan atau bagian untuk gambar apa aja gambar yang ada pada sistem yang kita buat. Kemudian untuk membedakan antara input-inputnya kita menggunakan tombol 1-8, di mana tombol 1-8 ini berbeda-beda untuk inputan citranya. Untuk input ketika ditekan tombol 1 maka inputnya itu berupa citra dari mobil, kemudian ketika tombol 2 ditekan maka objek citranya berupa motor dan lainnya, sampai ketika ditekan nomor 8 itu objek citranya berupa kereta. Kemudian ketika citranya sudah diinputkan maka mengubah ukuran citranya, kemudian menampilkan window, kemudian menampilkan label dari hasil deteksinya. Kemudian hasil labelnya ini nantinya menghasilkan sebuah output suara berdasarkan labelnya apa itu. Kemudian apabila tombol tekan 0 tidak ditekan, maka kembali lagi ke pemilihan dari 1-8, dan ketika tombol 0 ditekan maka mengakhiri dari programnya.
Selanjutnya akan ada hasil percobaan yang akan disampaikan oleh Saudari Desti. Baik, selanjutnya untuk hasil percobaan dapat terlihat berikut merupakan tampilan ketika tombol 1, 2, 3, dan 4 ditekan, maka akan menghasilkan masing-masing window untuk hasil pendeteksian. Dapat terlihat di sini ada mobil, motor, truk, serta perahu, di mana masing-masing memiliki outputnya tersendiri. Selanjutnya, boleh next slide. Ini merupakan tampilan ketika hasil pendeteksian yang ditekan yaitu dari 5 hingga 8 yang merupakan bus, kereta, sepeda, dan juga pesawat. Tentu dengan output suara yang dihasilkan berdasarkan hasil pendeteksian dari label yang telah dideteksi. Boleh di next. Berikut untuk kendala yang dialami. Berdasarkan hasil pembuatan aplikasi untuk pengenalan 8 jenis kendaraan menggunakan Yellow Fit 3 ini, terdapat beberapa kendala. Di antaranya itu yang pertama, kesulitan dalam pembuatan dataset. Selanjutnya yang kedua yaitu output yang dihasilkan dari pendeteksian ini yang terlebih dahulu keluar yaitu suara yang seharusnya gambar. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada demo program. Berikut demo program dari aplikasi yang kami buat. Baik, untuk demonya sendiri kita dibagi dua bagian, yaitu pertama demo terkait dengan pembuatan dari suaranya atau speech voice-nya, dan yang kedua ada demo aplikasi secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pembuatan suaranya. Di sini kami menggunakan library dari GTTS, kemudian menggunakan library OS untuk operating systemnya. Kemudian ini teks yang akan kita konversi menjadi bentuk suara. Kemudian ini adalah bahasa yang digunakan dari speech atau pengucapannya. Kemudian ini fungsi untuk membuat dari suaranya. Kemudian ini file yang disimpannya, dan ini adalah file yang nanti dibuka. Saya coba jalankan untuk pembuatan dari suaranya. Nah, ini hasil selesai dibuat, maka si filenya sudah selesai dibuat. Nah, dapat dilihat bahwa file ini sudah tersimpan di file, sudah disimpan di sini. Kita coba putar saja contoh sampelnya. Truk adalah jenis kendaraan yang berguna untuk mengangkut barang dengan bentuk yang lebih besar. Seperti bahan. Ini merupakan salah satu sampel untuk pembuatan dari suaranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama tuh kita menggunakan library seperti Mutils, kemudian OpenCV, kemudian operating systemnya, kemudian menggunakan library untuk memutar suara. Kemudian ini directory atau penyimpanan sebagai masukannya. Kemudian ini untuk membuka filenya. Kemudian ini untuk kelas dari label atau model dari YOLO-nya sendiri. Kemudian ada konfigurasi dari modelnya. Kemudian ada konfigurasi untuk datasetnya. Kemudian kita menggunakan warna untuk nanti pelabelannya. Kemudian sebelum masuk ke opening dari aplikasinya, kita memunculkan sebuah video atau gambar dari opening atau pembukaannya. Kemudian ini parameter yang digunakan. Kemudian ini merupakan frame atau untuk proses pendeteksian dari YOLO-nya sendiri, parameternya. Kemudian ini output dari labelnya, apakah inputannya itu mobil kah, motor kah, dan lain-lain. Kemudian ini adalah proses untuk penambahan suaranya. Untuk memutar suaranya, ini untuk suara
ketika pembukaan atau openingnya, kemudian ini suara untuk hasil pendeteksiannya. Nah, untuk proses pendeteksiannya dan dari hasil pendeteksian di atas bukan YOLO, nanti ketika labelnya menunjukkan mobil, maka memutar suara dari mobil atau keterangan dari mobilnya, dengan catatan bahwa variabel sound-nya itu dalam keadaan satu. Kemudian untuk motor juga sama, ketika labelnya menunjukkan motor, maka memutar suara dari motornya sendiri, kemudian mobil, kemudian truk, sepeda, perahu, pesawat, dan kereta. Kemudian ini adalah perintah untuk memindahkan atau memilih kendaraan yang akan ditampilkan atau dideteksinya. Kami menggunakan keyboard dengan tombol dari mulai 0 sampai 8, di mana nilai 0 sendiri digunakan untuk keluar dari aplikasinya, kemudian untuk nilai 1 atau ketika keyboard ditekan 1 maka itu nanti memunculkan mobil, kemudian nilai 2 untuk motor, nilai 3 untuk bus, nilai 4 untuk truk, nilai 5 untuk pesawat, nilai 6 untuk sepeda, nilai 7 untuk perahu, dan nilai 8 untuk kereta api. Mungkin. Halo semua, ini adalah aplikasi pengenalan dan deskripsi untuk transportasi kendaraan. Silahkan pilih jenis transportasinya. Saya memilih nomor secara berurutan. Transportasi mobil adalah kendaraan roda 4 yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Transportasi mobil adalah kendaraan roda 4 yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 yang sama seperti sepeda pada umumnya. Tetapi perbedaannya sepeda motor memiliki mesin untuk menggerakkannya. Sepeda biasa digunakan sebagai transportasi untuk berpergian ke kantor ataupun ke suatu tempat yang memiliki jarak cukup jauh. Sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 yang sama seperti sepeda pada umumnya. Tetapi perbedaannya sepeda motor memiliki mesin untuk menggerakkannya. Sepeda biasa digunakan sebagai transportasi untuk berpergian ke kantor ataupun ke suatu tempat yang memiliki jarak cukup jauh. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang termasuk untuk pengemudi. Mobil bus adalah salah satu transportasi umum yang biasanya sering digunakan untuk berpergian. Mobil bus juga ada yang kecil dan juga yang besar. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang termasuk untuk pengemudi. Mobil bus adalah salah satu transportasi umum yang biasanya sering digunakan untuk berpergian. Mobil bus juga ada yang kecil dan juga yang besar. Truk adalah jenis kendaraan yang berguna untuk mengangkut barang dengan bentuk yang lebih besar. Seperti bahan bangunan barang pabrik yang jumlahnya banyak dan sebagainya. Truk adalah jenis kendaraan yang berguna untuk mengangkut barang dengan bentuk yang lebih besar. Seperti bahan bangunan barang pabrik yang jumlahnya banyak dan sebagainya. Pesawat adalah jenis transportasi udara yang banyak digunakan masyarakat untuk bepergian dengan jarak yang jauh, seperti keluar pulau, jarak antar provinsi, keluar negeri dan sebagainya. Pesawat adalah jenis transportasi udara yang banyak digunakan masyarakat untuk bepergian dengan jarak yang jauh,
seperti keluar pulau, jarak antar provinsi, keluar negeri dan sebagainya. Pesawat adalah jenis transportasi udara yang banyak digunakan masyarakat untuk bepergian dengan jarak yang jauh, seperti keluar pulau, jarak antar provinsi, keluar negeri dan sebagainya. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3 yang mempunyai setang tempat duduk dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Sepeda biasanya digunakan untuk saran berolahraga ataupun berpergian. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3 yang mempunyai setang tempat duduk dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Sepeda biasanya digunakan untuk saran berolahraga ataupun berpergian. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang. Biasanya kapal sering ditemui di pelabuhan pesisir pantai. Sedangkan untuk kapal yang di sungai dan di danau biasanya disebut sampan atau sekoci. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang. Biasanya kapal sering ditemui di pelabuhan pesisir pantai. Sedangkan untuk kapal yang di sungai dan di danau biasanya disebut sampan atau sekoci. Kereta adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Biasanya kereta digunakan untuk jarak yang dekat maupun jauh. Kereta mempunyai beberapa jenis seperti kereta uap dan kereta listrik. Kereta adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. Biasanya kereta digunakan untuk jarak yang dekat maupun jauh. Kereta mempunyai beberapa jenis seperti kereta uap dan kereta listrik. Mungkin itu untuk demonya. Selanjutnya terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan percobaan pengenalan 8 jenis alat transportasi yang telah dilakukan, dapat terlihat bahwa program dapat mengenali 8 jenis alat transportasi berdasarkan pilihan pada keyboard, yaitu angka 1 sampai dengan angka 8. Untuk masing-masing kendaraan dengan output berupa suara mengenai penjelasan dari hasil pendeteksian kendaraan yang dipilih sehingga dapat menjadi pembelajaran dalam mengenai 8 jenis alat transportasi untuk balita. Oke, baik. Itu mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.